Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Lena Hulu di Cina. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang saya ketika baru pertama kali naik pesawat, dan di situ itu perjalanannya sangat membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang sekali ya. Jadi di sini tuh saya nggak ada maksud menjelek-jelekan atau menghina ataupun yang lain. Saya hanya berbagi pengalaman. Misalkan ada teman-teman atau saudara-saudara yang mau datang berwisata ke Cina, uh, mohon maaf ya, ini pengalaman ini sangat agak-agak jorok juga ya, tapi saya akan menyebutnya nanti dengan kata-kata lainnya. Pertama kali saya mau menjawab pertanyaan teman-teman, berapa lama kami menikah sama suami. Kami menikah itu, suami saya itu tahun 2020. Tahun 2020 dan sampai sekarang berarti tahun 2000 udah hampir 4 tahun, nanti lah tahun 2024 ya, udah hampir 4 tahun nanti. Kita menikah itu di Indonesia, kita lama menikahnya juga di Indonesia, sedangkan kami ini atau saya pribadi baru berangkat ke Cina sini itu bulan 3 kemarin. Jadi kalau teman-teman nanya ini siapa, kayak yang kalian bilang itu kakak Yeni sama kakak Santi ya di Cina itu, mohon maaf saya nggak kenal sebenarnya. Yang saya kenal mereka itu cuma di YouTube. Ketika teman-teman menyarankan saya ya, kenal kayak ini. Sebenarnya saya nggak kenal, cuman saya melihat YouTube mereka. Mereka itu tinggal di mana, sama mereka juga berkolaborasi sama teman-teman. Mereka menyebutkan alamat mereka. Setelah saya cek, alamat mereka itu lumayan jauh juga dari jarak rumah saya ya, bukan hanya 1 jam, 2 jaman lebih jarak rumah kami ya. Jadi kalau teman-teman menyarankan saya, sekali dong ke sana, nanti kita rencanakan ya ke depan ya. Soalnya kalau untuk sekarang ini memang nggak ada waktu ya, soalnya suami itu lagi kerja. Soalnya setelah kami datang ke Cina ini, soalnya banyak juga acara dikasih, acara syukuran pernikahan kami dari Indonesia ke Cina. Mereka juga melakukan syukuran, terus suami saya ambil cuti itu 1 minggu dia, soalnya beres-beres rumah, persiapan acara pernikahan kami ya di sini ya, sama acara syukuran anak di Cina sini ya. Jadi pengalaman saya ini ketika saya sampai di bandara Xiamen, di situ itu saya kaget banget. Mohon maaf ya, ini agak jorok. Ketika saya sampai di bandara, kita kan kalau di Indonesia kan kalau pergi ke toilet atau membuang air kecil atau air besar, pasti otomatis kita menemukan namanya mencebo ya, mencebo dengan air atau tapi di sini itu juga masih banyak loh teman-teman, bukan di Indonesia kita ya. Kalau di bandara ya, kita masih menemukan toiletnya itu toilet duduk ya. Kalau tapi saya nggak tahu ya kalau ada di lantai berapa, tapi yang kami datangin itu ada 2 lantai, lantai 1 sama lantai 3 itu toiletnya itu duduk, jongkok ya, bukan duduk. Terus jangan berharap ya mereka itu nggak ada apa air untuk menyiram atau mencebo ya, mencebo nggak ada. Jadi lu bawa tisu, terus agak-agak jijik ya, terus kamu lap, udah nggak ada namanya itu mencebo ya. Terus ketika saya nyampe di bandara, nginap 1 malam di Xiamen itu, saya kaget dong. Saya ke kamar mandi, soalnya baru turun dari pesawat ada beberapa jam, soalnya kami berangkat dari jam 2, baru nyampe jam berapa itu ya, jam 10 malam, ya jam 10 malam ke bandara Xiamen, terus nyambung lagi nanti ke bandara Shanghai itu, atau saya lupa bandara yang ke Hebei lah, ke kampung suami saya ini atau ke desa suami saya ini. Terus ketika saya melihat, oh wow, kok beda banget ya kalau kita di Indonesia itu ya. Saya nggak tahu apakah mereka lupa naruh tisu di situ atau yang lain, mungkin karena pembersihnya kali lupa ya kali ya. Saya nggak menyebutnya tidak ada tisu, mungkin lupa petugasnya itu menaruh tisu di tempat tisu biasanya. Terus dong, untung aja gue bawa HP pada saat itu pas ke kamar mandi. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Terus saya mau buang air kecil kan, atau BAB lah, sama BAB. Ketika saya melihat, kok nggak ada ini. Kalau kita di Indonesia kan pasti ada apa kayak shower untuk penyiraman, untuk mencebok, kalau nggak ada gayung
Saya lihat bagaimana nih, tisu pun saya nggak bawa pada saat itu. Soalnya saya kira tisu itu ada di situ, ternyata nggak ada. Saya hanya bawa 2 lembar tisu itu, 2 lembar. Ternyata di sini, maaf ya, di sini itu kalau mereka mau mencoba itu tidak memakai apa namanya itu, air ya. Mohon maaf banget, air. Saya kira dulu bukan hanya cuman ada di Jerman, ternyata di sini itu juga ada. Memang rata-rata di sini itu, saya nggak tahu di desa lain. Di sini, di rumah tante saya, di rumah saudara-saudara suami saya, ketika kami datang ya, otomatis kami berkunjung ke tempat atau rumah-rumah saudara dari suami saya. Ketika saya ke toilet, sama tidak ada ya. Cuma yang ada itu tempat klosek, itu apa, tempat buang air besar, ya udah, sama tisu nanti ada disediakan di situ. Selebihnya itu nggak ada lagi ya. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian mau ke negara, saya nggak tahu negara lain atau ke sini tuh, ke negara kami ini, mohon maaf ya, kamu harus persiapkan tisu ya, tisu kalau mau ke kamar mandi. Syukur-syukurlah di kamar mandinya kalau petugasnya itu tidak lupa menaruh tisu, atau udah kehabisan ya, kamu bakalan selamat lah. Coba kayak saya dulu pertama kali, saya sangat kecewa banget sama suami saya. Kenapa dia nggak menceritakan hal itu? Padahal ini sangat penting banget ya. Terus habis itu kami lanjut ke rumah suami saya dong, ke rumah suami saya. Ketika saya lihat, kita kan di Indonesia kan lebih kebanyakan kamar mandi itu di dalam ya, di dalam rumah, ataupun di depan, di samping rumah. Tapi kebanyakan sih di dalam rumah ya sekarang itu, kamar mandi, terkecuali ya yang nggak punya kamar mandi atau kontrakan yang satu kamar mandi itu ya. Ada juga, saya pernah ngontrak dulu, kamar mandinya tidak ada di dalam kontrakan tapi di luar ya. Tapi cuma saya kaget ya, biasanya kalau kita di rumah pasti kamar mandi itu di dalam ya, di dalam. Kalau mereka di sini itu, kalau mereka membuat kamar mandi itu, mereka tidak suka kamar mandi di dalam rumah, harus di luar ya, di luar itu kamar mandi. Saya berpikir ya, oh ternyata ya, di negara seperti begini ya, ini juga ya, ada juga seperti begini kamar mandi ya. Saya kira cuma di Indonesia, ternyata di negara sini juga ada ya. Terus lanjut lagi, pada saat itu saya juga menerimanya lah, karena itu adalah pengalaman saya sangat luar biasa banget ya. Terus misalkan kalian mau ke toilet umum kayak di pinggir jalan, mohon maaf ya, kamu harus bawa tisu. Tapi beberapa kali saya melihat atau memperhatikan ketika saya lagi di jalan sama suami, antara jarak jauh atau dekat-dekat rumah kami ini juga, misalkan kita mau buang air kecil, misalkan dari rumah sakit, kita mau pulangkan ke belet, apalagi kalau anak saya mau buang air besar kan, dia ngomong, terus saya antar ke toilet umum yang ada di pinggir jalan yang dibuat sama pemerintah. Benar-benar jorok banget, mohon maaf banget, tidak bersih ya, tidak bersih banget. Aduh, saya nggak menceritakan, yang penting tidak bersih banget. Tisu kemana-mana, sisa-sisa buang air besarnya masih banyak di situ ya. Terus saya udah, apalagi ke mall ya, lu mau ke mall itu, kamar mandinya itu mereka itu tidak peduli amat ya. Kalau kita di Indonesia, kalau pembersih itu pasti ada di kamar mandi ya, yang biasanya bersih, ngepel. Kalau mereka nggak ada sih, tapi mungkin lagi mengerjakan kerjaan lain kali ya. Terus tidak sebagus kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia itu kamar mandinya bersih banget ya, serius. Di kamar mandi di Indonesia itu sangat-sangat bersih. Apalagi kalau kita mau ke kamar mandi ke pinggir jalan itu kan biasanya kita bayar ya 2.000 ya, tapi kita nyaman. Kalau di sini itu kamar mandinya gratis, di mana-mana itu kamar mandi itu gratis di sini. Tapi kalau soal kebersihannya, bukan saya menghina ya atau menjelek-jelekan, cuman berbagi pengalaman. Jadi misalkan ada teman-teman nanti jangan kaget dengan keadaan di sini itu ya. Saya juga pertama kali juga datang ke sini, saya kaget. Ibaratnya pola pikir saya pada saat itu, wow, sebegini itu, semaju ini, tapi masih ada hal yang seperti begitu ya. Itu yang saya pikirkan. Saya teringat dengan kita bangsa Indonesia atau negara di Indonesia, di Jakarta ya. Kalau kita ke kamar mandi, bukannya saya ini ya, sangat bersih banget loh, bersih. Kita ke mall juga nyaman, ke toilet umum juga, biarpun kita bayar yang 2.000, misalkan kayak di pinggir-pinggir jalan atau tempat misalnya kayak di Kalijodo itu ya,
saya juga pernah ke kamar mandi dibayar 2.000 ya, tapi bersih bersih. Jadi kita pun yang mau datang ke kamar mandi itu nyaman. Saya aja sama suami saya sekarang, misalkan karena saya udah tahu ya situasinya seperti bagaimana kalau kita ke kamar mandi. Kalau kami mau jalan-jalan, misalkan olahraga sore ya, semua itu saya buang dulu, saya habiskan isi perut saya dulu. Soalnya saya nggak betah nanti kalau di sana itu. Bukannya saya sosok ini ya, bersih, jijik, enggak, cuma sangat-sangat jorok banget, sangat-sangat tidak bagus atau tidak bersih banget ya, tidak nyaman, sama-sama nggak nyaman ya bagi saya. Terus misalkan di mall-mall di sini itu tidak begitu soal memperhatikan kebersihan kamar mandi itu. Kadang juga ada di mall itu kamar mandinya itu tidak ada tempat, bukan yang nggak ada ya, kalau kita kan ada pembuangan itu kayak air besar ya, ada yang jongkok, ada yang ini duduk. Kalau di situ itu kayak parit, dia nanti kayak parit. Gue nggak mau fotonya karena sangat-sangat jorok banget, kayak parit, cuman agak lebih kecilnya dari parit yang biasa ya. Nah, seperti begitu kalau kamu mau ngebuang sesuatu atau mau buang air kecil, besar ataupun yang lain-lain ya, kamu duduk ya buang, nanti kayak parit itu nanti hanya di situ ada aliran airnya, nanti kamu di situ. Makanya saya kaget ya, wow. Saya kira cuma di Indonesia yang ada, kalau di kampung-kampung dulu ya seperti begitu. Karena sekarang kan orang-orang udah pada, anak-anaknya udah pada maju ya pikirannya, jadi membuat kamar mandi di rumah sendiri biar lebih aman dibandingkan di luar. Pengalaman saya itu sangat ini banget ya, karena hal-hal yang tidak kita pernah rasakan, hal-hal yang tidak pernah kita alami, jadi kita alami, jadi kita hanya berbagi pengalaman saja ya. Saya pribadi aja ketika nyampe di rumah suami saya ini, saya sangat kaget banget ya. Oh, seperti begini ya sebenarnya keadaan orang Cina sini itu ya. Kehidupan mereka itu sangat-sangat sederhana sekali ya. Terus misalkan kamu mau nikah sama orang Cina sini itu, lo harus mempersiapkan mental kamu ya. Kenapa saya bilang perbedaan budaya, perbedaan keseharian itu sangat-sangat bentrok banget dalam kehidupan kita. Yang biasanya apalagi ya dalam keseharian kita dari masakan kita, jenis rasa, dan aktivitas-aktivitas yang biasanya kita lakukan di malam hari, di siang hari, sama di pagi hari, sangat-sangat berbeda banget sama kehidupan kita di Indonesia ya. Paling kalau malam itu biasanya kan orang kita Indonesia ya, palingan itu tidur jam 10, jam 7 itu udah nonton TV, bergosip sama tetangga-tetangga atau yang lain-lain. Kalau mereka di sini itu lebih ke sini, misalkan kalau malam itu kalau mereka tidak ada sesuatu yang mereka kerjakan ya, mereka duduk, habis itu jam setengah 8 atau jam 8 orang-orang sini itu udah pada tidur, soalnya mereka itu bakalan kerja besok, jadi mereka hanya menyimpan tenaga mereka untuk hari esoknya ya. Terus di Cina sini itu banyak yang nanya ya, di Cina sini itu ada agama. Sebenarnya ada agama di Cina sini itu banyak juga agama Buddha, Islam, apalagi di daerah saya ini, di Hebei saya ini, orang Cina itu lumayan banyak juga. Apalagi di kota di Hejin itu lumayan banyak juga orang Cina. Ada tempat suatu wisata di taman ya. Di situ ada tempat ibadah orang Islam, ada banyak di situ juga ada restoran orang musliman. Dan dekat rumah saya ini juga ada tempat restoran itu halal ya, udah ada logonya di situ itu halal, ada tulisannya bahwa di situ itu tidak ada non halal di situ ya, bahwa di situ itu makanannya halal semua, jadi bagi orang yang beragama muslim bisa makan di situ ya. Apa yang menyinggung, karena di sini itu saya tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan, saya hanya berbagi pengalaman saya aja ya. Soalnya siapa tahu nanti ada teman-teman atau saudara-saudara datang ke Cina, jadi kalian itu tidak kaget dengan apa nanti yang ada di hadapan kalian, apa yang kalian alami nanti ya. Jangan kayak saya, pertama kali saya datang ke Cina sini itu, pertama saya datang di Bandara Xiamen itu,
saya sangat kaget sekali dengan kalau orang ke kamar mandi ya. Terus misalkan kayak kita di bandara ya. Terus ketika kami sampai di Xiamen itu, pengalaman saya juga ketika udah jam berapa, jam 12 atau jam 1 itu, jam 1 atau jam 2 itu saya lupa ya. Itu bandaranya itu pintu-pintu masuk itu, apalagi di situ itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, ada beberapa lantai. Nanti pintunya itu setiap lantai itu bakalan ditutup ya. Kenapa saya mau menceritakan ini sama kalian? Saya itu berpengalaman sama suami. Suami saya juga nggak tahu, soalnya suami saya itu tidak pernah nginap di bandara ya. Soalnya kami nginap di bandara itu, kami nginap di kursi. Di situ itu banyak banget ya orang Cina. Ada juga sebagian orang Indonesia dulu, orang Indonesia yang berkuliah di Cina sini itu juga ya. Di Cina sini ini di Cina. Terus jam 2 atau jam 3 itu saya lupa, jangan kamu keluar lagi. Kenapa? Semua nanti pintu itu bakalan ditutup. Kenapa saya mengatakan seperti begini? Saya sama suami itu pergi keluar, soalnya kamar mandi dulu itu kami nggak tahu, yang kami tahu itu kamar mandi di luar di lantai 1. Terus sambil beli pop mie, kan ada di situ di halamannya itu nanti ada. Kebetulan pada saat itu masih musim dingin ya, masih musim dingin. Kalau bulan 3 itu masih musim dingin ya, tapi bukan musim salju ya, masih musim dinginnya itu 3 kali lipat dari Brastagi ya. Kalau ada teman-teman yang pernah ke Brastagi, 3 kali lipat dari situ. Udah kita pakai jaket tebal, masih aja dingin banget ya. Misalkan teman-teman yang datang ke Cina di bulan 3, mohon maaf ya, kamu harus bawa baju yang tebal-tebal. Apalagi kalau kamu tidak memesan hotel. Kalau di hotel masih ada ya pemanas, AC pemanas, yang masih hangat-hangat lah dirimu. Kalau kamu tinggal di bandara, soalnya kadang-kadang orang, misalkan kami dulu ya, kenapa kami memilih tinggal di bandara saja? Soalnya kami nyampe di Xiamen itu jam 10 atau setengah 11 lah. Terus kali-keliling lah kita dicek lagi, ngisi data. Kan antrian itu kan banyak, kami antrian, isi data, ke kamar mandi, dicek lagi paspor kita sama pihak imigrasi ya. Ada juga sedikit pertanyaan. Sama anak saya, sama suami saya dicek semua, difoto semua. Habis selesai itu kan saya nggak tahu lantai berapa ya kami turun itu. Terus kami turun dong ke lantai 3. Habis kami turun ke lantai 3 itu, baru kami mencari tempat misalkan kayak mau istirahat dulu itu kami istirahat itu cuma di atas kursi ya, di atas kursi. Di situ itu restoran, tapi di situ itu diizinkan siapapun penumpang yang datang ke sini misalkan kalau malam ya. Terus harus dengan satu syarat, harus kita rapikan nanti setelah kita pulang. Terus sampah-sampah kita itu jangan dibuang sembarangan ya. Soalnya di situ itu ada restoran, ada museum khusus baju ya. Banyak banget khasnya Cina di situ ya. Terus di situ kita tinggal, terus tidur juga di situ. Kami bertiga sama anak saya ya. Suami saya nggak bisa tidur, dia cuma duduk aja. Saya sama anak saya itu tidur ya. Soalnya jam setengah 6 kami udah harus check in ini tiket. Makanya kami nggak mau ke hotel, soalnya hotel yang di samping itu udah penuh. Makanya kami cari hotel agak jauh. Makanya dibilang suami saya, gimana ini? Ya udah, saya bilang nggak usah lah kita mau pesan hotel, soalnya jaraknya itu lumayan jauh loh. Saya bilang syukur-syukurlah nanti kalau tidak ini pesawat kita ini enggak dipercepat. Coba kami dari Jakarta, padahal di tiket itu penerbangan kami jam 4, dipercepatkan dari pihak dari Jakarta itu jam 2. Bayangin jaraknya itu. Untung aja kami udah cepat check in. Terus dibilang dari pihaknya pas dicek paspor kami itu ini penerbangannya ini harus dipercepatkan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kami bilang. Yang penting pada saat itu juga udah siap-siap ya. Makanya pas dibilang suami saya itu kita nginap di hotel, kasihan anak kita, katanya karena dingin ya. Saya bilang nggak usah, saya bawa selimut. Yang penting kita dulu harus selamat dulu dari sini dulu ya. Soalnya kita nggak tahu itu kadang-kadang saya nggak tahu ya pihak dari mana itu
membuat keputusan seperti begitu. Nggak apa-apa sih kalau kamu pas lihat HP ya pada jam seperti begitu ya. Kalau enggak, coba kayak kami tuh 5:30, cepat banget. Terus habis berangkat dari pesawat. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian udah tengah malam, jangan lagi keluar ya, jangan keluar dari pintu-pintu dimanapun. Soalnya nanti polisi itu bakalan kunci semua pintu itu, jadi kamu masuknya nanti nggak bisa masuk. Biarpun kamu minta sama security, nanti di situ banyak security, tapi nanti kamu diarahkan lewat jalan bawah tanah. Ada nanti jalan di bawah itu, terus kamu nanti bakalan muter-muter. Terus ketika kamu nanti ditunjuk di sini, itu pintunya itu udah pada ditutup. Memang kita tembus nanti, terus ditutup lagi itunya. Ada nanti, soalnya banyak banget pintu. Soalnya pada saat itu kami itu nggak menyadari hal itu. Ketika kami masuk, pintunya udah dikunci. Ternyata kata si security itu, kalau udah jam-jam segini tuh kalian itu sebenarnya nggak usah lagi keluar, soalnya semua pintu-pintu itu udah pada ditutup semua. Terus ya bantu kami ini, karena mungkin mereka kasihan ya, kami bawa anak, dingin banget pada saat itu. Terus ada seorang perempuan lah, terus dia ke atas pulang balik ambil kunci, terus baru dibukanya. Terus dia bilang sama kami itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau mau dia pakai bahasa Mandarin ya, jangan lagi keluar ya, soalnya kalau jam segini itu pintu itu semua udah ditutup. Saya nggak tahu ya jam 2 atau jam 3 pada saat itu, jam 2 atau jam 3 saya lupa, sekitar kayaknya jam 2 lah, jam 2 udah ditutup semua pintu. Mohon maaf, jangan keluar lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Makanya semua pintu itu harus dikunci. Makanya kami akannya makasih ya. Kami sangat berterima kasih banget karena semua barang-barang kami itu kami tinggalkan di dalam. HP semua kami tinggalkan di koper semua, karena kami kan mau ke kamar mandi ya. Yang bawa HP cuma suami saya ya. Semua barang-barang kami ada di situ. Jadi di dalam pikiran kami, syukurlah kalau kita dapat orang baik ya. Tempat kita itu nggak apa-apa ditidurin, yang penting jangan disingkirkan barang kita ya. Soalnya nanti polisi kan polisi sama security kan bola-bola gitu keliling-keliling, nanti dilihatnya mana nih orang ini barang siapa, nanti barangnya nanti dipindahkan ke sana ke sini, jadi kan kami yang repot sendiri. Makanya itu yang kami khawatirkan sama suami saya. Terus di luar itu sangat-sangat dingin sekali. Yang kami kasih itu anak saya, aduh dingin banget, padahal dia udah pakai jaket yang tebal, bawa selimut, masih aja dingin. Untung aja pada saat itu ya polisi itu sangat-sangat baik banget, dia ke atasannya ya, mau ngambil kunci ya, jadi bisa masuk lagi. Makanya kalau teman-teman misalkan kalian ke sini itu, apalagi di Bandara Xiamen itu, jangan lagi kalian keluar di jam-jam tengah malam itu, soalnya nanti itu dikunci pintunya sama polisi atau sama security ya. Jadi kalian nanti kalau masuk itu bakalan susah, soalnya nanti ditutup semua, kayak warung juga bakalan ditutup. Jadi tunggu nanti jam 6 baru dibuka lagi pintunya. Nggak apa sih kalau musim panas ya, kalau kamu datang ke situ. Kalau musim dingin, ampun dah, kamu itu seperti es batu di situ. Dingin banget ya. Makanya inilah pengalaman yang saya alami ketika saya nyampe di Cina. Saya hanya berbagi pengalaman kepada teman-teman, jadi kalian juga harus melihat video ini karena ini sangat-sangat penting sekali. Karena pengalaman yang saya alami ini sangat bermanfaat banget bagi kita sebagai orang Indonesia. Tapi saya nggak tahu ya kalau di daerah-daerah di Indonesia kalau ada yang seperti begitu. Tapi saya tahu saya di kampung saya kalau mau ke kamar mandi itu harus mencebok. Nggak mencebok kan bau. Tapi sekarang saya udah menyesuaikan diri dengan keadaan lah, harus kita sesuaikan. Jangan karena udah kita terbiasa, jadi kita tidak membiasakan diri kita, harus beradaptasi dengan hal-hal baru ya. Jadi kehidupan di sini tuh harus benar-benar optimal banget, harus optimis banget apapun yang kamu hadapi. Apalagi kita sebagai orang Indonesia yang jauh-jauh berbeda banget dengan perilaku apapun, keadaan pun yang biasanya kita lakukan, kita harus sabar, semangat luar biasa ya. Karena tanpa semangat kita akan menjadi orang yang lemah. Oke teman-teman, dulu. Baiklah, sampai di sini dulu video kita. Semoga videonya bermanfaat dan semoga videonya juga bisa membuat inspirasi bagi teman-teman. Misalkan nanti berkunjung di Cina, tontonlah video ini supaya kamu tidak kaget dengan keadaan-keadaan yang saya ceritakan tadi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
dan share juga ya teman-teman, karena dukungan kalian sangat berarti buat saya untuk membuat channel ini lebih berkembang ke depannya. Terima kasih, jangan lupa nonton terus video selanjutnya. Bye bye.